Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Abdul Majid. Saya dari kelas akuntansi 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Analisis laporan keuangan Industri Perkebunan PT Propiden Agro Tbk. PT Propiden Agro Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin 8 Oktober tahun 2012. Propiden Agro Tbk bergerak di bidang pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, serta perdagangannya melalui entitas anak pada sektor agrikultural. Pertama yaitu analisis perbandingan neraca. Pada analisis perbandingan neraca yang dicari ada 4 yaitu total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas. Cara mencarinya yaitu total tahun yang akan dicari dikurangi total tahun dasar dibagi total tahun dasar. Sebagai contoh, total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dibagi total aset tahun 2016. Ini berlaku untuk seterusnya. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Analisis perbandingan laba rugi yaitu yang dicari total pendapatan, laba bruto, dan laba tahun berjalan. Cara mencarinya hampir mirip seperti analisis perbandingan neraca, yaitu dengan cara total pendapatan tahun 2017 dikurangi total pendapatan tahun 2016 dibagi total pendapatan tahun 2016 dan berlaku untuk seterusnya. Selanjutnya, analisis rasio likuiditas. Itu ada 2, current ratio dan quick asset ratio. Cara mencari current ratio yaitu aset lancar dibagi hutang lancar, sementara quick ratio rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, dan keduanya dibandingkan dengan rasio industrinya. Selanjutnya, analisis rasio leverage. Itu ada total debt to total asset ratio yang dapat dicari dengan rumus total utang dibagi total aktiva, sementara total debt to total equity ratio itu rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Lalu keduanya dibandingkan dengan rasio industrinya. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Itu ada total asset turnover yang dapat dicari dengan rumus penjualan dibagi total aktiva, dan juga ada receivable turnover yang dapat dicari dengan penjualan dibagi piutang. Lalu keduanya dibandingkan dengan rasio industri. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, yaitu ada gross profit margin atau GPM yang dapat dicari dengan rumus laba kotor dibagi penjualan, dan juga ada return of equity yang dapat dicari dengan rumus earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%, lalu dibandingkan dengan rasio industrinya. Selanjutnya itu analisis common size. Itu bisa dicari dengan rumus aset, semua aset dibagi total aset, liabilitas, semua liabilitas dibagi total liabilitas, dan ekuitas, semua ekuitas dibagi total ekuitas yang berlaku untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis common size laba rugi. Itu hampir sama, yaitu caranya dengan semua dibagi dengan total pendapatan. Misal pendapatan dibagi total pendapatan, laba bruto dibagi total pendapatan, laba usaha dibagi total pendapatan. Ini berlaku untuk setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu analisis tren laporan posisi keuangan. Itu bisa dicari dengan semuanya dibagi tahun pertama, yaitu 2016. Contoh, jumlah aset lancar 2016 dibagi tahun 2016. Terus ada jumlah aset lancar tahun 2017 dibagi jumlah aset lancar tahun 2016, dan seterusnya. Lalu ada analisis tren laporan laba rugi. Caranya hampir sama, semuanya dibagi tahun pertama. Contoh, jumlah pendapatan tahun 2016 dibagi jumlah pendapatan tahun 2016. Terus jumlah pendapatan tahun 2017 dibagi jumlah pendapatan tahun 2016, dan seterusnya. Selanjutnya adalah analisis DuPont. Analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Lalu ada analisis cross-section. Pada analisis cross-section, rata-rata aritmatika ROA tahun pertama sampai kelima itu dibagi 5 tahun. Rata-rata aritmatika nilai buku tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun juga. Nilai buku dapat dihitung melalui ekuitas dibagi saham beredar. Rata-rata tertimbang ROA itu dapat dicari dengan ROA tahun 2016 dibagi total ROA 5 tahun dikali ROA 2016, dan seterusnya. Rata-rata tertimbang nilai buku itu dapat dicari dengan nilai buku tahun 2016 dibagi total nilai buku
selama 5 tahun dikali nilai buku 2016 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu analisis time series. Di sini terdapat ROA perusahaan dan industri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai analisis gabungan industri perkebunan dari kelompok 1, yaitu ada PT Providen Agro Tbk, PT Sampurna Agro Tbk, dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Urutannya hampir sama, yaitu yang pertama ada analisis perbandingan neraca gabungan. Di dalamnya ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Cara mencarinya sama seperti tadi, total tahun yang akan dicari dikurangi total tahun dasar, atau tahun 2016 dibagi total tahun 2016. Selanjutnya analisis perbandingan laba rugi gabungan. Sama aja, itu ada total pendapatan, laba bruto, laba tahun berjalan. Cara mencarinya juga sama, total tahun yang akan dicari dikurangi total tahun dasar 2016 dibagi total tahun dasar atau tahun 2016. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas gabungan. Itu sama, ada current ratio dan quick asset ratio. Rumusnya juga sama, untuk CR itu aset lancar dibagi hutang lancar. Untuk QR itu ada aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar lalu dibandingkan dengan rasio industri. Lalu ada analisis rasio leverage. Itu juga sama. Ada total debt to total asset ratio yang dapat dicari dengan rumus total utang dibagi total aktiva. Dan juga ada total debt to total equity ratio yang dapat dicari dengan total utang dibagi total ekuitas, lalu keduanya dibandingkan dengan rasio industrinya. Lalu ada analisis rasio aktivitas gabungan. Itu juga sama, ada dua, total asset turnover yang dapat dicari dengan penjualan dibagi total aktiva, lalu ada receivable turnover yang dapat dicari dengan penjualan dibagi piutang, lalu dibandingkan dengan rasio industrinya. Lalu ada analisis rasio profitabilitas. Itu ada dua, gross profit margin atau GPM yang dapat dicari dengan laba kotor dibagi penjualan. Lalu ada return of equity yang dapat dicari dengan earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Lalu keduanya dibandingkan dengan rasio industri. Lalu ada analisis common sense laporan keuangan gabungan. Rumusnya juga sama. Aset itu semua aset dibagi total aset, untuk liabilitas semua liabilitas dibagi total liabilitas, ekuitas semua ekuitas dibagi total ekuitas, yang berlaku untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis common sense laba rugi. Rumusnya juga sama seperti yang di atas, yaitu pendapatan dibagi total pendapatan, laba bruto dibagi total pendapatan, laba usaha dibagi total pendapatan, dan berlaku setiap tahunnya. Selanjutnya adalah analisis tren laporan posisi keuangan gabungan. Rumusnya juga sama, semuanya dibagi tahun pertama yaitu 2016. Contoh, jumlah aset lancar tahun 2016 dibagi jumlah aset lancar tahun 2016. Selanjutnya juga ada jumlah aset lancar tahun 2017 dibagi jumlah aset lancar tahun 2016 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu analisis tren laporan posisi keuangan laba rugi. Rumusnya juga sama, semuanya dibagi tahun pertama yaitu tahun 2016. Selanjutnya analisis DuPont. Sama saja, analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Lalu ada analisis cross section. Sama juga, rata-rata aritmatika ROA tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun. Rata-rata aritmatika nilai buku tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun juga. Untuk nilai buku bisa dihitung dengan ekuitas dibagi saham beredar. Rata-rata tertimbang ROA dicari dengan ROA tahun 2016 dibagi total ROA selama 5 tahun dikali ROA tahun 2016 dan seterusnya. Terus rata-rata tertimbang nilai buku sama dengan nilai buku tahun 2016 dibagi total nilai buku selama 5 tahun dikali nilai buku 2016 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada analisis time series gabungan. Sama saja, di sini terdapat ROA perusahaan dan industri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.